Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun kalian menonton video kami dan dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, kami akan membahas degradasi nilai, karakter, dan lingkungan. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL SMP Negeri 11 Semarang dengan anggota kelompok yang pertama Iskandar Zulkarnain, yang kedua Ismi Arianti, yang ketiga Karisma Bayu, yang keempat Lia Safitri, dan yang kelima Maya Apriliani. Yang pertama adalah definisi degradasi. Secara bahasa, degradasi memiliki arti penurunan. Degradasi dalam hal ini merujuk pada penurunan kualitas nilai, karakter, dan lingkungan akibat pengabaian atau perusakan sistem sosial, moral, dan ekologi. Proses degradasi seringkali terjadi karena perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, budaya, dan karakter sosial, seperti eksploitasi sumber daya alam, korupsi, dan pengabaian terhadap tradisi. Dengan adanya degradasi atau penurunan kualitas nilai, karakter, dan lingkungan, maka muncullah sebuah gagasan konservasi nilai dan karakter. Konservasi nilai dan karakter bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai moral dan etika yang positif dalam masyarakat. Ini termasuk melindungi nilai-nilai luhur seperti kejujuran, integritas, dan rasa hormat dalam interaksi sosial. Konservasi ini penting untuk membentuk masyarakat yang sehat dan berkelanjutan. Kemudian juga digaungkannya konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam adalah upaya untuk melestarikan dan mengelola sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, dan fauna secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang. Kemudian konservasi nilai dan budaya. Konservasi seni dan budaya berfokus pada pelestarian warisan budaya, seni, dan tradisi yang merupakan identitas suatu bangsa. Ini mencakup melindungi dan merawat karya seni, arsitektur, bahasa, serta praktik budaya agar dapat diteruskan kepada generasi yang akan datang. Oleh karena itu, untuk melaksanakan gagasan-gagasan tersebut, dibutuhkan adanya agen konservasi. Agen konservasi adalah individu atau kelompok yang berperan aktif dalam melindungi, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai serta sumber daya alam. Mereka bisa menjadi penggerak perubahan sosial dan lingkungan dengan mengedukasi, menginspirasi, dan melaksanakan tindakan konkret dalam konservasi. Terdapat beberapa tantangan untuk menjadi seorang agen konservasi. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan edukasi. Banyak sekali orang yang belum menyadari pentingnya konservasi atau bahkan tidak memahami dampak dari aktivitas manusia terhadap alam. Meningkatkan kesadaran publik melalui pendidikan dan kampanye adalah tantangan yang besar dalam dunia konservasi. Yang kedua, konflik kepentingan. Terkadang, proyek konservasi dapat berbenturan dengan kepentingan ekonomi atau sosial dalam komunitas lokal. Misalnya, program konservasi yang melarang penggunaan lahan untuk bertani atau berternak bisa menimbulkan ketegangan dengan penduduk yang bergantung pada sumber daya alam tersebut. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Dalam hal pendanaan, banyak agen konservasi, terutama yang berskala kecil atau berbasis komunitas, mengalami kesulitan dalam memperoleh dana yang cukup untuk mendukung program dan inisiatif konservasi mereka. Kemudian, keterbatasan jumlah ahli dan profesional di bidang konservasi yang dapat mengelola proyek konservasi secara efektif juga menjadi hambatan utama. Yang keempat, perubahan sosial yang cepat. Perubahan sosial yang cepat menghadirkan tantangan yang signifikan bagi agen konservasi dalam upaya mereka melestarikan alam dan keanekaragaman hayati. Perubahan sosial mencakup berbagai aspek, mulai dari transformasi ekonomi dan budaya hingga dinamika politik dan teknologi. Untuk menjawab tantangan tersebut,
ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama, edukasi yang luas. Edukasi yang luas dengan melibatkan seminar, kampanye sosial, dan media digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua, kolaborasi dengan berbagai pihak. Bisa melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam solusi konservasi. Yang ketiga, inovasi dan optimalisasi sumber daya. Memaksimalkan sumber daya yang ada dan bangun kemitraan yang strategis. Yang keempat, adaptasi terhadap perubahan. Memanfaatkan teknologi modern untuk pelestarian seni, budaya, dan nilai-nilai konservasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali.